Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Kalau Muhaimin memang cocok, dianggap pantas untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, mestinya Agustus tahun lalu, Bang, dideklarasikan. Tapi pada saat yang bersamaan, kayaknya Prabowo ini nolak-nolak halus juga ke Erlangga dan namanya Erick Thohir. Prabowo mungkin akan ngomong dia bahwa faktor kekalahan Nyapres 2 kali berturut-turut, kalahnya itu nggak ada jawabannya di Erlangga dan Erick Thohir. Kalah di Jawa Timur dan lemah di kalangan NU. Jadi Erick Thohir itu nggak bisa mengamplifikasi itu. Erlangga itu tidak bisa mengamplifikasi itu untuk menambal lubang lebar yang saat ini ditinggalkan oleh Prabowo Subianto. Tapi Erick kan satu pernah menjadi ketua HUT NU. Iya. Kemudian sudah diakui sebagai anggota Banser, sudah ikut latihan itu Betul. merayap-rayap itu kan. Bahkan masuk rekomendasi PBNU sebagai cawapres. Tapi NU nggak begitu, Bang. Antara elit dengan di bawah itu seringkali nggak nyambung. Elit ke barat, basisnya ke timur. Ya. Itu susah, apalagi elit ini kan dianggap newcomer. Terlampau bypass, terlampau cepat masuk NU-nya. Sehingga kelompok-kelompok NU yang di bawah, yang tidak terlampau politik, rada nggak nyaman sebenarnya. Kalau NU terlampau diidentifikasi sebagai bagian dari Erick Thohir. Itu yang kemudian membuat jarak antara NU dengan Erick itu seakan-akan nggak nyambung. Jadi sekalipun misalnya Erick itu dianggap orang sudah dekat dengan NU, jadi ketua NU, sahabat dan seterusnya, itu nggak penting, Bang. Karena suasana hati di bawahnya nggak di situ. Jangankan Erick Thohir, Muhaimin Iskandar aja berjarak dengan pemilih NU. Orang itu cuma milih partainya saja, tapi tidak milih Muhaimin. Buktinya, elektabilitas PKB kan 9,6. Muhaimin kecil, tidak muncul secara signifikan. Orang NU itu begitu, Bang. Hati dan pikirannya suka terbelah-belah. Partainya memang partainya PKB, partai NU maksud saya, karena PKB ini lahir dari rahim NU, tapi figur-figurnya belum tentu orang NU. Apalagi NU-nya baru pendatang. Apalagi NU-nya itu sertifikasi. Dulu ada PKNU nggak lolos juga ya. Iya, nggak lulus. Kurang apa Mahfud MD itu, Bang? Tapi dianggap tidak NU, Bang. Coba bayangkan. Itu pernyataan Romi loh. Kenapa dia ditolak jadi wakilnya Jokowi 2019 yang lalu. Termasuk Agil Sirat juga menyatakan itu kan. Betul. Makanya saya bilang tadi, kalau soal NU nggak NU itu agak hati-hati. NU memang penting, ormas terbesar, pikirannya moderat. Tapi kita flashback sedikit 2004. Kiai Hashim Muzadi dengan Mbak Mega saat itu berpasangan, kalah sama SBY. Padahal saat itu Kiai Hashim adalah ketua umum PBNU. Wiranto dengan Pak Salahuddin Wahid. Dengan Gus Solah, Wiranto, Gus Solah. Gus Solah kita tahu adalah adiknya Gus Dur. Kalah juga sama SBY. Dan saat itu orang-orang NU banyak Itu NU semua NU, wakilnya. NU. Yusuf Kala NU juga. Tapi NU yang agak ke pinggir, bukan elit, hanya pengurus wilayah. Kalau Gus Solah ya pusat. Elit di HMI dan di nasional, tapi di NU bukan elit. Ya? Bukan kan itu. Bahkan Hamzah Has, iya kan? Hamzah Has kan juga. Tapi nggak signifikan. NU itu penting memang, Bang. Tapi sekali lagi, bukan hanya sebatas tokoh NU, tapi dia tidak menerima daya adaptasi dan penerimaan di publik. Prabowo itu sedang mencari sosok figur penting sebenarnya. Kira-kira siapa tokoh NU dari Jawa Timur yang mampu mengamplifikasi dan menutup celah kekurangan itu. Tapi itu secara ideal. Tapi secara politik bingung juga Prabowo. Tidak bisa semaksimal mungkin memilih calon-calon yang sesuai dengan hatinya. Anggap saja Hovifah masuk di situ, Bang. Tapi bagaimana dengan partai pendukung yang lainnya? Muhaimin pasti nggak mau. Erlangga apalagi pasti nggak mau. Erick Thohir juga nggak mau. Kan begitu ceritanya. Apalagi Mahfud yang dipilih misalnya. Kan Mahfud juga sempat dikait-kaitkan dengan Prabowo Subianto loh. Tapi kan pasti ada reaksi yang keras. Emang Mahfud siapa? NU-nya aja tidak diakui oleh PKB kan. Waktu di 2019 yang lalu, pengakuan Romi yang testimoninya sampai sekarang viral. Itu artinya apa? Prabowo memang butuh sosok yang bisa namanya menutupi kelemahannya selama ini. Tapi sekali lagi Pak Prabowo ini kekurangan partai. Kalau partai-partai yang selama ini dekat itu angkat kaki. PKB kalau angkat kaki susah cari penggantinya, Bang. Belum tentu PAN langsung merapat, belum tentu juga Golkar itu langsung merapat kan kira-kira begitu. Di antara kerumitan-kerumitan ini kalau mau jujur ya sudahlah tutup mata. Prabowo dengan Erlangga ikat udah dengan selesai. Erlangga. Kenapa dengan Erlangga?
Erlangga, ketua umum partai Bang. Saat ini Golkar itu runner up. Perolehan kursi di DPR itu nomor 2. Jauh ketimbang partai-partai yang lain gitu loh. Udah apa lagi? Kan yang dicari dan adalah di Jawa mesin Timur partainya. mungkin perolehan suara Golkar cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan signifikan. Artinya masih bisa lah head to head dengan PKB. Ya. Atau ya Erlangga tinggal yakinkan PKB supaya iman politiknya nggak kemana-mana. Ini kan kawan lama semua, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, kemudian Prabowo. Ini bisa bicara dari hati ke hati. Kalau Erlangga wakilnya, kira-kira apa yang kemudian membuat PKB itu tidak pindah ke tempat yang lain? Sangat mungkin itu dibicarakan. Kan kabinet ini bisa 30 orang ya. Porsi-porsi bagian kalau bicara kita sharing ya kan Dan bisa ditambah, bisa jadi 40. bisa. Suka-suka Ya kan? lah Bang. Kan ada wakil menteri. Iya. Ya kan? Bahkan menterinya tambah aja. Ristek Disti dulu kan dipisah sama ini pendidikan. Pisah lagi nambah. Tapi kita harapkan jangan ada menteri yang ngurusin podcast ya. Bisa kacau kita ini nanti terlalu banyak jadi aturannya. terkait dengan Prabowo bagi saya begitu Bang. Secara ideal memang butuh sosok NU orang Jawa Timur bisa mengonsolidasi kekuatan NU supaya ke Prabowo Subianto. Secara teritori Jawa Timur penting. Hovifah jawabannya di situ. Mahfud juga bisa diandalkan. Tapi itu tadi kalau ambil Hovifah ataupun Mahfud, dia 3 partai yang saat ini dekat itu bisa angkat kaki Bang. Kan kira-kira begitu. Karenanya secara politik ya sudahlah ikat salah satu di antara mereka itu. Tapi Hovifah itu kan bau-bau Golkar juga ya. Kata P3, kata PKB, kata Golkar juga dekat sama Golkar. Pokoknya dekat dengan semuanya. Dekat yang tapi saya pikir tadi itu ya faktor Erlangga itu penting karena penting. Erlangga ini nggak bisa kalau nggak jadi capres atau cawapres karena itu keputusan munas mereka. Dan partai besar juga, Bang. Ya. Jadi orkestrasi politik yang dimainkan oleh Erlangga ini jangan dianggap pele loh. Ini bisa jadi poros politik tersendiri. Erlangga dengan Demokrat sudah bisa maju. Sementara AHY sampai sekarang hilal politiknya juga belum muncul. Siapa yang bisa menjamin kalau AHY nggak jadi wakil Anies itu akan terus berada di perubahan, Bang? AHY itu jangan lihat AHY-nya. Ada SBY di situ. Punya nama besar. Lebih besar dari Nasdem. Presiden 2 periode. Kan nggak mungkin Demokrat itu lillahi ta'ala berada di situ tanpa ada konsekuensi politik apapun. Tanpa ada konsesi politik apapun. Jadi ketika Erlangga Hartarto ketemu dengan Demokrat, itu adalah satu sinyal bahwa Demokrat juga sudah mulai membuka hati. Bukan hanya istiqomah di poros perubahan. Kalau tawarannya lebih menggiurkan yang diberikan oleh Golkar kepada AHY dan Demokrat, bukan tak mungkin, Bang. Demokrat dan AHY itu angkat kaki. Tapi bagi pendukung Anies nih, padi ini bazar. Ini mau gembosi poros perubahan. Lah kita ngomong dari tadi juga ngomong Prabowo juga kemungkinan kehilangan satu partai, tapi nggak pernah dibilang bazar. Termasuk misalnya Erlangga bisa dengan PKB dan Muhaimin. Nanti kerumitannya ada Prabowo Subianto. Tapi Prabowo ada PAN dengan Erik. Ini skenario agak sulitnya dan mentok lah kira-kira begitu. Itu kan bacaan-bacaan bunga-bunga politik aja. Jalan tol itu kan banyak exitnya ya. Nah, jadi jangan sampai ke ujung lah. Sebelum ke ujung ada exit-exit yang dekat itu ambil di jalan pintas saja. Iya benar. Terutama buat Demokrat dan PKS. Kalau saya membaca hasil musrah Jokowi beberapa waktu yang lalu, itu bagian dari orkestrasi politik Jokowi ya. Kan musrah ini kan relawan Jokowi. Relawan Jokowi ini kan sederhana. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Kenapa 3 nama muncul? Kalau memang ketiga sosok ini yang berada di koalisi besar saat ini itu tidak bisa disatukan, karena kan Prabowo sampai saat ini belum kelihatan misalnya mau disandingkan dengan Ganjar, nggak mau kan? Erlangga juga kelihatan tidak mau. Nah, begitu banyak persoalan yang tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya mungkin yang bisa dilihat untuk 2024, yakni all Jokowismen. Prabowo maju, Ganjar maju, Erlangga maju. Dan ketiga poros ini ya ditugaskan untuk mencari partai-partai politik tambahan, terutama di luar poros pemerintah. Salah satu yang dicari adalah partai poros perubahan untuk tidak mengusung Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat ya kecenderungan banyak anggapan bahwa Jokowi itu katanya lebih condong ke Prabowo daripada ke Ganjar. Kata pendukung Prabowo begitu, Pak. Oh, iya ya? Kata pendukung PDIP juga begitu. Jadi sama-sama saling klaim. Kalau saya sederhana sih sebenarnya. Jokowi itu hanya ingin melihat yang bertanding di 2024 itu adalah orang-orangnya, all president men. Iya. Erlangga Prabowo kemudian siapa? Ganjar. Itu adalah orang-orang sekalipun mereka akan head to head di 2024. Jokowi happy ending karena yang bertanding di 2024 itu adalah orang-orangnya. Yeah. Salah satu cara bagaimana Erlangga bisa maju tentu bagaimana meyakinkan partai politik yang ada di pro perubahan untuk gabung. Ya Demokrat salah satunya. Kan begitu jalan ceritanya, Bang. Kalau ditanya misalnya kira-kira siapa Jokowi pilihan politiknya di 2024. Kalau yang bertanding ini adalah orang-orangnya Jokowi. Saya kira Jokowi memilih di tengah sebagai negarawan. Biarkan aja relawannya mau kemana. Ke Prabowo oke, gitu ya. Ke Ganjar oke. Kemudian ke Erlangga juga oke. Karena bagi Jokowi yang menang ini pasti akan melanjutkan semua hal yang dilanjutkan Ya, oleh kalau Jokowi. gitu Jokowi masih tetap jadi
kingmaker dong. Iya, buktinya semua orang rebutan berkah Jokowi kok. Satu sisi katanya Jokowi nggak penting, tingkat kepuasannya turun. Tapi semua orang berebut. Bahkan ketika ngumpulin ketua umum partai di istana, Poros Perubahan ngamuk-ngamuk. Lah kalau Jokowi mah nggak penting, suaranya nggak didengar, tingkat kepuasannya rendah, anggaplah begitu asumsinya. Tapi kenapa orang agak sewot dengan manuver politik Jokowi? Kan gitu aja, Pak. Kan kalau sudah nggak didengar petuah-petuah politiknya untuk Pilpres, ngapain diributin? Toh nggak ngefek apapun kok. Tapi bagi saya the end of the day-nya pasti Jokowi ke Ganjar, Bang. Jokowi ini kan PDIP, Bang. Bukan yang lain. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Ujung-ujungnya itu ya ke PDIP. Nggak mungkin Jokowi itu berhadapan-hadapan dengan Mega. Nggak mungkin Jokowi itu berhadapan-hadapan dengan PDIP gitu ya. Makanya saya agak sedikit strict nih sehari 2 hari ini. Jadi calon-calon yang lain itu jangan terlampau ngarep juga dapat dukungan Jokowi. Jadi tidak mungkin berhadapan, tidak juga mungkin saling membelakangi ya. Betul. Bahwa sekarang Jokowi ngasih endorsement ke banyak nama di luar Ganjar seperti Prabowo dan Erlangga, iya kan belum didaftarkan ke KPU. Tapi kalau sudah resmi daftar ke KPU, Bang, Ganjar dapat tiket, Prabowo dapat tiket, Erlangga dapat tiket gitu, ataupun mungkin Poros Perubahan dapat tiket, pasti PDIP akan memfatwakan kepada seluruh kadernya tegak lurus untuk mendukung pemenangan Ganjar. Apa bisa Jokowi tidak tegak lurus, Bang? Masih main 6 kaki, 4 kaki ke banyak calon. Itu yang saya bayangkan. Kecuali memang Jokowi juga ingin hadap-hadapan dengan PDIP dan Ganjar di 2024. Tapi bagi saya ini rumit dan nggak mungkin. Makanya saya ngomong, jadi teman-teman yang mau maju di 2024, entah itu Prabowo ataupun Erlangga ataupun Anies, jangan pernah berharap dapat tuah Jokowi kalau sudah resmi daftar ke KPU. Jokowi itu ya bajunya merah, Bang. Bukan kuning, bukan coklat, bukan biru. Itu saja menurut saya. Nah, jadi mulai saat ini teman-teman di luar Jokowi, di luar PDIP ini harus mulai move on, menyusun batu bata kekuatan politik di 2024 dengan atau tanpa petuah politik Jokowi. Kalau dapat dukungan dan petuah Jokowi, alhamdulillah. Kalau tidak dapat dukungan, ya nggak apa-apa. Kan sudah dipersiapkan dari sekarang. Ketimbang panik di akhir, kemudian galau nggak karu-karuan, itu kan repot. Jadi harus dipersiapkan. Prabowo harus mempersiapkan, Erlangga harus mempersiapkan. Di 2024 itu bisa tanpa dengan petuah Jokowi. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya tadi all Jokowi's man, itu kan berarti Anies tidak ikut. Dan pernah Mas Adi mengatakan sangat tidak menarik kalau pemilu itu tanpa Anies kan? Betul, Bang. Kalau tak ada penantang, kalau tidak ada kubu oposisi, memang nggak menarik. Makanya saya membaca hasil musrah itu, kenapa 3 orang ini all Jokowi's men, Bang. Dengan asumsi Anies nggak maju. Makanya siapapun yang bertanding ya Jokowi happy. Tapi beda ceritanya. Kalau Poros Perubahan dapat tiket, ngotot maju, iman politiknya tidak berubah, sekalipun begitu banyak gitu, ada huru-hara politik di sekitarnya, ada yang jadi tersangka dan terusnya. Saya kira Jokowi akan bicara dari hati ke hati, ke elit-elit partai ini, Bang. Akan bicara dengan Mega, akan bicara dengan Prabowo, akan bicara dengan Erlangga, dengan Muhaimin, dengan Zulhas, dengan Mardiono, menyatukan kepentingan politik mereka. Bagaimana cara melawan kubu perubahan. Kan itu saja. Saat ini memang orkestrasinya all Jokowi's man. Harapannya Poros Perubahan tak ada. Tapi kalau Poros Perubahan ada, saya kira endorsement para relawan itu, titik-titik dukungan Jokowi, saya kira tidak akan bersayap ke banyak begitu orang. Bahasa saya sih, Bang. Sebenarnya orang-orang surga itu seperti Mas Adi ini. Kenapa itu? Banyak pengamat-pengamat ini orang-orang baik ya. Orang yang selalu mencerahkan. Orang yang mencerahkan itu kan pasti orang-orang yang dinilai oleh Tuhan. Itu orang-orang yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat. Tidak dibayar, berpikir keras, baca buku, bukan untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.